Berikutnya, kalian tidak diperbolehkan makan dan minum di kelas ya. Kebetulan kita sedang berpuasa ya. Gambar terakhir ada gambar jam. Kita tepat waktu ya, mulai dan berakhir tepat waktu. Sepakat semuanya? Oke, kita lanjutkan. Coba sekarang lihat di sini, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa ya? Gambar cengkih yang sebelah kiri kalian adalah gambar cengkih yang masih hijau ya, sebelum dikeringkan. Sedangkan sebelahnya adalah gambar cengkih yang sudah dikeringkan. Nah, cengkih ini termasuk pada golongan rempah-rempah. Ini ada bacaan, silakan siapa yang mau baca? Ya, oke, silakan Afif baca. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan. Oke, baiklah. Rempah-rempah ini sangat melimpah di bumi Indonesia. Dan melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, dengan melimpahnya rempah-rempah membuat bangsa di Eropa sana berusaha ingin menguasai perdagangan di Indonesia. Nah, karena itu pada hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajah. Pembelajaran 1. Sudah pernah dengar peristiwa masa penjajahan? Mungkin kakek nenek kalian sudah pernah bercerita ya. Nah, berikutnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian akan dapat menjelaskan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia serta upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kemudian yang kedua, kalian akan menemukan
Sekarang guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok ini Bu Guru buat berdasarkan minat belajar kalian ya. Bu Guru bagi dari kelompok visual dan kelompok kinestetik. Kelompok 1 terdiri dari Faiz, Naya, Nurifat, Hilbia, Ahmad, Nurbaihaki, Rizky, Aditya. Di mana kelompok 1? Oke, sudah duduk dengan kelompoknya. Oke, berikutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, lengkap anggotanya. Kelompok 3. Iya, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Nah, yang 3 berempat ya, ada nggak berangkat 1 ya? Ya, baiklah. Jadi, kelompok 1, 2, dan 4 merupakan kelompok visual. Dan kelompok 3 dan 5 adalah kelompok kinestetis. Setuju ya dengan pengelompokannya? Setuju. Nah, sekarang untuk siswa visual kelompok 1, 2, dan 4 coba angkat tangan. Oke, Bu Guru ada bacaan di depan. Silakan dibaca, siapa yang membaca? Ya, Saiful. Memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cangkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Ya sudah ya. Berikutnya untuk siswa visual silakan kalian baca buku tema 7 halaman 2 dan Bu Guru akan membagikan artikel kepada kelompok visual. Di mana ya kelompok 1 ya? Kelompok 1 ini kelompok visual. Silakan dibaca artikelnya, dibuka ya. Dibaca bersama teman-temannya, dipelajari artikelnya. Nanti akan Bu Guru beri beberapa pertanyaan. Sudah siap ya kelompok visual? Nah, selanjutnya untuk kelompok kinestetis 3 dan 5 mana? Oke, silakan. Bu Guru ada video peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Disimak video. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 5 tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Setelah kalian membaca artikel dan buku paket dan menonton video tadi, coba sekarang kita renungkan
nggak pakai baju, nggak pakai sepatu seperti sekarang ini, ya. Bersyukur apa tidak kalian? Bersyukur ya, alhamdulillah. Nah, berikutnya sikap para penjajah awalnya bagaimana? Awalnya titik-titik. Sikap para penjajah awalnya titik-titik. Namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu awalnya bagaimana penjajah? Yang awalnya datang dengan baik dan disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tetapi lama-kelamaan berdasarkan video tadi dan artikel yang kalian baca, bangsa Eropa mulai menunjukkan sifat aslinya, yaitu serakah, ingin menguasai, ingin memonopoli perdagangan. Akhirnya ketahuan sifat aslinya yang sangat kejam dan menindas. Coba siapa yang bisa jawab pertanyaan guru? Tadi kan kalian sudah membaca dan menonton. Sifat kejam apa yang dilakukan bangsa Belanda tadi? Dari bangsa Eropa. Gimana? Kerja tanpa diberi upah. Benar sekali Mbak Safa. Rakyat Indonesia disuruh bekerja tanpa diberi upah, ya. Kemudian coba bangsa Eropa yang pertama kali singgah ke Indonesia itu siapa? Portugis. Apa yang dilakukan Portugis pertama kali? Mendarat di mana? Mendarat di Malaka, betul. Kemudian bersifat baik dulu ya, diterima, tapi lama-kelamaan ketahuan ya, akhirnya pergi. Oke. Ya baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi. Apa saja faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia? Ya, silakan. Mencari rempah-rempah, strategi di jalur perdagangan, menjalankan misi 3G, Glory, Gospel. Ya, benar sekali Mbak Nabila, mencari rempah-rempah, ya. Menguasai dengan semboyan apa yang terkenal tadi? Goreng. Salut. 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 Oke, pertanyaan berikutnya, apa komentarmu setelah menyimak video atau artikel tadi? Ya, silakan. Sedih dan kasihan, tentu ya. Oke, ada yang lain? Jahat, kejam, ya. Kita jadi merasa sedih dan kasihan. Tepuk hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat. Pertanyaan berikutnya, siapa saja bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk memonopoli perdagangan? Ya, silakan. Bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, bangsa Inggris. Betul sekali. Tepuk tangan. Oke, ada bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, ya. Oke, pintar. Nah, sekarang duduk sesuai kelompok ya. Sudah siap semua? Sudah ada dalam kelompoknya ya tadi? Sudah. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. LKPD ini akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. LKPD pada kali ini yang Bu Guru buat ini berbeda setiap kelompoknya sesuai dengan minat belajar kalian. Siap ya? Siap. Apakah kalian senang?
Maju berdiri. Lihat terus. Yuk, perhatikan. Miringkan. Apa yang terjadi? Yuk. Ya. Kan airnya ikut miring kan? Tapi mendatar kan? Iya. Nah, itu adalah sifat zat cair. Nah. Selesai. Terus diapain? Tuangkan. Tuangkan air tersebut ke atas tanah. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini ke Siapa sudah tahu apa saja sifat-sifat benda? Seperti yang kita ketahui, di sekitar kita ini ada banyak sekali jenis benda, kids. Nah, setiap benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau berdasarkan wujudnya, benda bisa dikelompokkan jadi 3, yakni benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kita bahas sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas tersebut yuk. Oke,
selanjutnya yaitu kita hari ini akan mencoba tentang pengaruh kalor atau panas atau suhu nantinya terhadap benda. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah diskusi kami ukuran literasi. Apakah untuk pensil berubah bentuk setelah ya ketika pensil diraut maka bentuk ujungnya berubah. Ya, apakah untuk karet menghapus pensil berubah bentuk setelah digosok? Ya, untuk karet menghapus setelah dipakai berubah. Bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya ditumbak, dipotong atau digosok. Yang lain dengarkan ya. Cobaan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 5 ke dulu. Kelompok 2 dulu ya, silakan ke depan. Kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siswa tema 7, pelajaran 1 halaman 2 sampai 16. 1. Adanya keinginan ucapnya dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan tadi. Kita beri tepuk salut. 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 Oke, selanjutnya kelompok berapa? 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sejak abad ke-15, rempah-rempah telah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan.
Hal ini karena bangsa-bangsa Eropa berusaha untuk mencari kekayaan. Indonesia terkenal sebagai daerah yang terkenal rempah-rempah. Dan rempah-rempah yang dihasilkan Indonesia digunakan untuk obat-obatan, pengawet makanan, dan penyedap makanan. Maka berlomba-lombalah bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita beri tepuk salut. 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 Oke, berikutnya kelompok tadi kelompok 5 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Banyaknya rempah-rempah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Oke, berikutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya, beri semangat tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini membuat kerajinan sabuk ya. Maju, jangan terlalu mundur, maju. Silakan perkenalan. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mana suratnya sudah dibuat. Nah, silakan dibacakan. Oke, silakan. Ini peran kelompok 3 membuat scrapbook ya. Coba sekarang dipresentasikan. Nih, judulnya sudah bagus ya. Di dalamnya sudah ada tuh. Bisa dibuka nanti yang lain kalau suka boleh melihatkan ya. Iya, Bu. Bagus sekali tuh ya. Kita tutup biasanya kan gambarnya tuh. Lagi, wah ada apa nih? Bagus ya? Bagus. Silakan dibaca ya. Dari depan, sampaikan ke teman-teman. Adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari keutamaan adalah rempah-rempah. Sekitar abad 12 di Eropa, harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak.
bisa terjadi? Yang pertama karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya kemajuan internet. Kemudian ditemukannya mesin untuk persenjataan, mesin untuk perang, dan ditemukannya kompas sebagai alat mata angin untuk mencari memicu para pelayaran Belanda untuk berlayar mencari jalan menembus mana penghasil rempah-rempah akhirnya sampai di Indonesia. Mendarat di mana tadi? Pertama di Maluku, Selat Malaka ya. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari ada sifat dan wujud benda, ada berapa? 3 ya. Benda padat, yang kedua benda cair, dan benda bulat. Ciri-ciri benda padat yang pertama bentuk dan ukurannya tidak berubah, berarti tetap. Yang kedua Memiliki permukaan halus atau kasar. oke, ketiga Memiliki warna. Nah, berikutnya Mas Oki, ciri-ciri benda cair itu bentuknya berubah.
rukun dengan teman-temannya ya, lebih sayang. Lebih sayang. Oke, coba silakan berhubungan dengan temannya yang di dekat. Laki-laki nggak boleh, Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan
video dengan desain Canva. Kemudian untuk kelompok 4, karena kalian senang dengan bahasa, silakan kalian berimajinasi menggambarkan para pahlawan dalam bentuk puisi. Siap? Siap. Oke. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, sekarang kita periksa kerapian kelas. Sudah dirapikan, jangan sampai ada sampah. Boleh berkemas-kemas. Ya, silakan berkemas-kemas. Rapikan meja mesin. Jangan sampai ada sampah ya. Tertinggal. Sudah. Berikutnya kita akan menyanyikan kembang dolanan ya. Selanjutnya guru akan meminta kalian untuk menuliskan apa yang kamu rasakan hari ini ya. Guru akan berikan ini, nanti kalian tuliskan perasaan kalian masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Kalian senang tidak hari ini? Senang. Terima kasih kalian sudah melakukan refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian sudah boleh pulang berkemas. Jangan lupa sampaikan salam ibu untuk orang tua di rumah ya. Ayo pintunya. Oke, duduk siap. Kalian akan duluan pulang. Thank you.